Halo, bertemu lagi dengan gua Nakazuya Kyo. Seperti biasa, gua kembali membawakan konten membatok. Dan kali ini gua nggak ada niatan buat ngelawak ataupun bercanda. Jujur aja, gua masih lumayan kesel atas perilaku seorang pengguna media sosial terhadap adik gua. Jadi membatok kali ini nggak akan fun seperti biasa. Sebelumnya gua pengen ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngebantu gua neken penyebaran informasi supaya nggak meluas dan semakin tersebar. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman dari Indonesia maupun dari luar. Thank you very much. Arigatou gozaimasu. Oke, kali ini gua bakal ngebahas kenapa kasus doxing sering terjadi belakangan ini. Yap, seperti yang kalian tahu sendiri, akhir-akhir ini banyak sekali kasus doxing yang terjadi, baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri. Padahal belum juga akhir bulan. Tapi kenapa banyak banget kasus doxing yang terjadi? Gua bingung sendiri jadinya. Oke, kita bakal bahas satu persatu, mulai dari apa itu doxing. Bersumber dari Wikipedia. Doxing atau doxing, make 2x ya. Ketikan gua udah bener, malah dibecandain si bangsat. Emang bener-bener netizen Indo gak make otak kalau ngetik. Berasal dari kata dox, singkatan dari dokumen. Adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meneliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik, termasuk data pribadi terhadap seorang individu atau organisasi. Doxing dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk menimbulkan bahaya, pelecehan, penghinaan dunia maya, pungutan liar, paksaan, analisis bisnis, analisis risiko, membantu penegak hukum atau vigilante versi keadilan. Doxing kerap digunakan untuk melakukan penguntitan, stalking. Bahkan informasi tersebut dirilis dalam konteks yang akan menyebabkan orang berakal sehat takut dalam hidupnya. Untuk membedakan doxing dengan istilah lain terletak pada niat jahat dolus molus pelaku untuk mempublikasikan informasi individu tanpa persetujuan dan untuk konsumsi publik dengan maksud menyebabkan rasa malu, penghinaan, dan kerusakan yang mengancam target dan orang-orang di sekitar target, teman, orang tua, keluarga. Ada dua undang-undang yang dapat digunakan jika terkena doxing. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan pengerusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, suku, agama, dan antar golongan (SARA) merupakan perbuatan terlarang. Namun jika yang disebarkan adalah kartu identitas, maka akan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Publik Pasal 58 yang menyatakan barang siapa yang menyebarluaskan data kependudukan akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 25 juta. Kedua, dampak buruk apa yang didapat oleh korban doxing? Dampak yang paling jelas dan pernah gue lihat sendiri adalah pertama, si korban akan merasa cukup tertekan, lebih sering ngurung diri dalam kamar dan jarang ngomong. Ada beberapa korban yang bakal ngelukain dirinya sendiri pakai benda tajam atau mukul dinding hingga tangannya berdarah. Ada juga yang hancurin barang. Kalau kondisinya udah parah, si korban gak bakal segan buat ngakhirin hidupnya dengan berbagai cara. Yap, mungkin gak bakal gue sebutin satu ya, kalian udah tahu sendiri. Ketiga, apa aja kerugian yang akan didapatkan oleh korban? Si korban bakal was-was kalau keluar rumah, takut ketemu sama orang lain dan gak bisa beraktivitas seperti biasa karena selalu dihantui oleh perasaan takut. Di media sosial sendiri, korban bakal menerima banyak sekali hinaan, bulian, dan perkataan tidak mengenakan. Yang intinya untuk menjatuhkan mental si korban, banyak perlakuan tidak mengenakan yang akan diterima oleh korban di media sosial. Selain itu, ada kemungkinan kalau si korban akan dilecehkan di dunia nyata karena identitas aslinya sudah diketahui oleh publik. Keempat, apa yang harus dilakukan jika menjadi korban doxing? Mungkin sebagian dari kalian bakal berpikir,
Lebih baik face reveal aja, toh muka gua udah ketahuan juga. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kalian lakukan. Salah satunya adalah ngelaporin kasus doxing yang kalian alami kepada pihak hukum. Jadi jangan takut, soalnya ada undang-undang yang ngebahas mengenai kasus doxing. Kalau kalian diteror, jangan takut. Minta aja bantuan ke teman-teman dekat kalian. Pasti mereka punya jalan keluarnya atau enggak, tambahin itu ke dalam laporan kalian. Dan si pelaku bakal kena ke pasal berlapis. Jadi kalau kalian kena doxing, jangan langsung face reveal. Soalnya kenapa? Si pelaku malah seneng, soalnya apa yang dia lakuin berhasil. Setidaknya sekali-kali bikin dia jera. Kalau dia minta supaya masalah selesai secara kekeluargaan, tolak aja dan minta diurus secara hukum. Kesel gue lihat kasus doxing yang selesai secara kekeluargaan. Abisnya gitu mulu anjir. Pelakunya kagak jera, malah bikin ulah lagi. Dilaporin ke hukum lagi, terus selesai secara kekeluargaan lagi. Gitu aja terus sampai ayam jantan bertelur. Yang bener aja lu anjir. Tapi gue sadar kalau gue tinggal di negeri Wakanda yang penuh dengan ketidaknormalan dan penuh dengan kebodohan ini. Terakhir kesimpulan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah doxing adalah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang bodoh hanya demi kepuasan pribadi dan dengan niat mengancam korban. Ada banyak motif pelaku doxing, jadi sebaiknya kalian berhati-hati dengan orang lain. Dan kalau melihat gelagat aneh, ada baiknya kalian langsung blok atau hindari orang itu sebisa mungkin. Tapi kalau tidak memungkinkan, sebaiknya kalian minta bantuan teman dekat atau orang-orang yang benar-benar kalian bisa percaya. Saat ini pelaku doxing nggak bergerak sendirian, mereka bergerak dalam kelompok, atau istilah modernnya sih, circle. Dan yang paling menyebalkan adalah pelaku doxing itu sendiri adalah orang dalam komunitas tertentu, misalnya komunitas VTuber. Pelakunya bukan cuma non-VTuber, tapi juga VTuber itu sendiri. Ketika menjadi korban doxing, jangan langsung melakukan face reveal. Ada baiknya laporkan ke pihak hukum. Dengan begitu akan memberikan efek jera kepada pelaku. Dan mungkin akan menekan terjadinya kasus doxing. Buset, ada kecoa. Oh ya, pola kasus doxing itu cukup sederhana dan mudah untuk diketahui. Pertama, akan diawali oleh drama. Dramanya mengenai banyak hal. Di saat drama ini sedang riuh-riuhnya atau lagi rame-ramenya, si pelaku dan kelompoknya bakal ngelakuin dua aksi. Yang pertama ngenangin akun si target, dan kedua baru mereka nyebarin identitas pribadi si target. Karena si target udah down duluan akibat drama, terus sadar kalau dia kena doxing, jadi makin lebih down lagi. Si target bakal susah banget buat berpikir, dan dalam beberapa kasus yang cukup parah, si target akan bunuh diri karena depresi. Alasan kenapa gue bisa tahu hal ini bukan karena gue pelaku doxing atau pernah ngelakuin doxing ya, tapi karena gue sendiri hampir jadi korban doxing. Cuma keburu sadar duluan dan langsung antisipasi. Semenjak saat itu gue paham tentang pola kasus doxing. Jadi setelah tahu hal tersebut, kalian akan diam aja dan pasrah akan keadaan kalau kena doxing. Enggak kan? Yakin gak mau ngelaporin si pelaku ke pihak hukum? Padahal yang mereka lakuin itu bisa ngilangin nyawa lo. Nyawa lo ini masalahnya. Kalau sekali hilang gak bakal bisa balik lagi. Jadi apa keputusan kalian? Jawaban ada pada diri kalian masing-masing. Oke, sekian pembahasan hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mampir dan menonton. Sampai jumpa lagi. Dah.